Terbongkar kini ambisi Bobi mengapa ingin kuasai 4 pulau Aceh. Meski di media, dia selalu berkata keputusan pusat tunduk kepada pusat karena Mendagri Tito gengnya sendiri. Selain karena sumber daya alam yang melimpah, ternyata sudah ada perjanjian dengan investor. Biasanya kok cuma jual-jual negara, dan Said Didu sebut orang-orang seperti ini sebagai pemimpin gaya maklar. Saya katakan ke Pak Prabowo, menghadapi persoalan rendahnya patriotisme dan nasionalisme orang-orang seperti di sekitar Bapak, seperti itu. Anda ingin mengatakan bahwa pada kasus Raja Ampat sama itu adalah Bahlil. Pada kasus 40 di Sumatera Utara ini Tito. Ada apa? Aceh ini adalah Pak Tito. Ya, kita terima sampai di situ. Bikin kebijakan cuma modal menunggu reaksi masyarakat. Kalau adem lanjut, kalau ribut batal. Apapun itu, Prabowo serba salah dan kemanapun dia melangkah sekarang, ada ranjau. Inilah akibat tidak berani mandiri dan terlalu takut menjadi diri sendiri. Jangan dipikir cerita kepahlawanan ini akan menguntungkan. Awalnya mungkin bagus, tapi lama-kelamaan rakyat akan curiga. Masa berulang terus? 2021, saya nggak tahu apa yang terjadi. Luhut bin Sarpanjaitan, dia menandatangani MOU dengan Uni Emirat Arab untuk 40 ini. Oh, ada MOU? Ada. Karena posisi perbatasan antar provinsi ini persisnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil, maka ya posisi kami adalah menunggu dari keputusan pemerintah pusat. Nah, karena itu tahun 2009 ketika kami memasukkan nama-nama itu ada 260 nama untuk pulau itu minus 4 ini. Ya, minus 4 ini. Ada kekeliruan. Akhirnya kami berpikir, wah ini silap sedikit diambil terus kira-kira begitu. Calon investor, pemerintah pusat dan merasa lebih aman dengan Sumatera Utara. Lebih aman dengan Sumatera. Menarik juga ini. Menarik ini. Kenapa merasa aman dengan Sumatera Utara dan tidak merasa tidak aman di Aceh? Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Saya katakan saatnya kita buka. Dan saya akan mulai semua yang saya tahu akan saya buka. Karena saya nggak mau ini terulang lagi. Inilah gaya pemimpin maklar. Maklar karena yang dipikirkan itu adalah melindungi semua yang punya kepentingan untuk kelompok dan dirinya dan mengabaikan kepentingan negara dan sensitivitas politik yang terjadi. Nah, dua orang ini, Bahlil dan Tito, saya anggap membuang itu semua sehingga dia melakukan langkah yang sangat membahayakan. Muncul sebuah pertanyaan yang sudah lama ditanyakan banyak orang. Kenapa banyak sekali Menteri Prabowo melakukan blunder yang berujung kericuhan? Sebagian ini adalah ulah dari menteri peninggalan era Jokowi. Apakah ini sebuah kebetulan? Coba kita lihat lagi ke belakang. Berbagai kebijakan yang membuat banyak kekacauan di masyarakat. PPN 12%, pagar laut, gas LPG, tambang di Raja Ampat, dan sekarang sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Semua kebijakan itu sempat membuat banyak orang resah. Kemudian masyarakat protes besar-besaran dan akhirnya pemerintah membatalkan. 2021, saya nggak tahu apa yang terjadi. Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Menteri Investasi dan Maritim dan Investasi pada saat itu dia menandatangani MOU dengan Uni Emirat Arab untuk 4 pulau ini. Oh, ada MOU? Ada 2021. Nah, ini perlu kita ceritakan di mana sih beloknya sehingga pindah ke Sumatera Utara. Nah, 2021 Presiden Jokowi ke Aceh dan bicara di depan pesantren apa di Aceh itu menyatakan kami sedang berunding untuk membangun 4 pulau ini dan silahkan Pemda Aceh berkoordinasi berunding dengan Uni Emirat Arab. Artinya sampai 2021 Presiden Joko Widodo dan secara formal itu bahwa itu diakui sebagai kerjasama untuk investasi di Aceh, bukan di Sumatera Utara. Oke. Yang menarik 2022 ini saya katakan Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito tidak bisa ngeles lagi bahwa di tangan dialah ini berpindah. Karena keputusan Mendagri 2022 itu keputusan pertama yang resmi yang memasukkan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Nah, sehingga di keputusan itu ada 2, ada di Sumatera Utara, ada di Aceh. Pada masa itu? Pada 2022 ini. Nah,
Di situ itulah mulai dari mana asalnya Pak Tito memasukkan itu. Nah, dia menyatakan kan itu usulan dari Gubernur Edi Rahmayadi. Raja Inal Siregar. Nah, bukan, itu ya, padahal Raja Inal Siregar itu 1992. Oke. Nah, jadi tidak ada sama sekali dokumen yang menyatakan bahwa itu pernah masuk Sumatera Utara. Dokumen resmi pertama adalah keputusan Mendagri 2022. Oke. Yang menariknya, tahu-tahu 2025 itu kan begini. Selama ini pulau itu ada Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2456 sesuai dengan kesepakatan Raja Inal dengan ini 92 yang Rudini sesuai dengan Helsinki, ya kan? Itu kan Aceh semua. Tahu-tahu ada keputusan Mendagri menyatakan itu milik Aceh dan Sumatera Utara di 2022. 2025 tidak ada hujan, tidak ada apa, atau yang di Aceh dihapus. Oke. Ada apa sih di balik ini sebenarnya? Nah, saya dapat informasi menurut saya ini kan yang paling kita takutkan ada siapa tahu ini adalah usulan investor yang disuarakan oleh pejabat seperti selama ini terjadi. Selama ini terjadi. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, kenapa? Karena saya dapat informasi Gubernur Sumatera Utara memang sangat aktif melobi ini supaya nah, salah satu teman saya, pejabat, nggak boleh saya sebutkan namanya, satu pesawat ke Medan. Dia bilang, dia minta, Gubernur Sumatera Utara minta dukungan agar ini karena sumber daya alamnya banyak. Itu kata dia. Nah, jadi bisa saja, saya pikir kalau wisata nggak berebut sejauh inilah. Mungkin memang ada. Tahu juga pulau kosong ya. Pulau kosong. Yeah. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kenapa Bobby itu selalu saya panggil Nak Bobby karena kenapa? Bapaknya tuh Bung Akbar itu teman saya, bapaknya Erwin itu teman bekas anak buah saya lama gitu. Nah, jadi ini kan datang ke Aceh dan keluar kata-kata kolaborasi. Kolaborasi itu bukan bahasa pejabat, itu bahasa maklar. itu. Yeah. Nah, gaya maklar seperti ini yang terjadi termasuk di Raja Ampat. Kisruh Pulau Aceh dan Raja Ampat terjadi karena pejabat bermental maklar saat dituding dua nama. Kisruh tambang di Raja Ampat dan perebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumut terjadi karena ada pejabat bermental maklar. Mereka ini ada dan bergerak untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, hingga tindakan mereka justru tidak mencerminkan kepentingan nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 4 pulau menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini mengakhiri sengketa administratif dengan Provinsi Sumatera Utara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara kisruh Raja Ampat nampaknya belum berakhir. Ini setelah Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih memberikan kesempatan bagi PT GAG. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan kisruh di Raja Ampat dan 4 pulau di Aceh terjadi karena pejabat bermental maklar. Dua lalu menuding kedua nama menteri yang bekerja di bawah Presiden Prabowo, yakni Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Raja Ampat. Satu lagi adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang posisi administrasi 4 pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dia merasa beruntung atas kecepatan langkah dari Presiden Prabowo karena hal seperti ini bisa dicegah oleh pemimpin yang punya patriotisme dan nasionalisme. Dia menyebut Pulau Aceh yang masuk Sumatera Utara menjadi tanda tanya besar karena 4 pulau di Aceh ini kosong, sementara kisruh di Raja Ampat jelas-jelas ada kegiatan tambang.